Nah, kita mulai saja dari yang latihan individual ya, karena kalau yang ini kan kita sudah bahas ya bersama. Yang ini kan belum pernah dibahas nih. Ya, oke. Nah, supaya kita bisa lebih interaktif gitu ya. Nah, coba kita gantian deh jawab soal ini. Nomor 1. Oke, nomor 1 coba. Oke, kenapa hilang tampilannya? Ya. Coba nomor 1, saya mau minta tolong Ian, coba Ian. Ian, nomor 1 jawabannya apa? Yang sudah dikerjakan. Apa Ian? Halo Ian. Yang udah dikerjakan apa? Nanti kita bahas Ian. Wah, Ian belum bikin ya? Kenapa belum bikin Ian? Pantesan loh, kuisnya jelek loh Ian. Oke. Nanti kalau siapa Diva kalau nggak bisa ngikutin nanti ini rekamannya saya kirim ya Diva. Oke, ganti Gabriel. Coba nomor 1 apa Gabriel? Jadi central tendency itu ya pengukuran statistik, Bu, untuk menentukan skor tunggal. Skor tunggal itu apa maksudnya? Pusat dari distribusi. Pusat dari distribusi. Iya, betul. Ya, pusat dari distribusi. Kira-kira begitu ya. Oke. Bagus. Kita lanjut. Coba nomor 2. Ersa. Coba Ersa. Nomor 2. Salah, Bu. Salah. Soalnya kalau ngukur median itu harus diurutin dari kecil ke besar. Terus kita cari tengahnya, gitu, Bu. Benar. Itu ciri dari skala apa itu? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Ordinal, Bu. Nominal. Hah? Kok nominal? Ordinal. 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 Bentar, Bu, catatannya di mana? Ordinal, Bu, ordinal. Ordinal ya. Ya sambil pada nyatet ya. Nanti kita pakai terus nih konsep-konsep ini ya. Oke. Lanjut. Nomor 3. Eglin. Coba nomor 3 apa, Glin? Kamu dipanggilnya apa sih? Ea, apa Glin, apa Agus? Eglin saja, terserah sih. Sebentar. Kalau perbedaan antara rata-rata dan median itu nilai tengah dari data yang ada. Kalau rata-rata itu, bentar. Rata-rata itu keseluruhannya, tapi gimana caranya? Bentar. Iya, tenang aja, tenang. Belanda masih jauh. Kalau median tadi itu kan kita lihat nilai tengahnya. Kalau rata-rata itu jumlah semua skornya itu dibagi dengan, tapi ini cara pengerjaan, dibagi dengan total skor yang ada. Itu bukan pengertian. Bukan pengertian ya kayaknya. Itu rumusnya kayaknya. Iya. Iya, boleh lah. Ya itu rumusnya boleh lah. Tapi itu betul perbedaannya juga kan, karena nggak dijelasin sini maunya perbedaan apa. Thank you. Coba Desri apa? Kalau Desri apa jawabannya? Kalau Desri rata-rata itu
itu sama kayak Eglin, Bu, jumlah dari skor, semua skor dibagi skor dalam data. Terus kalau median itu bentar, Pak. Ini kalau median itu titik tengahnya, Bu. Jadi kayak yang menjadi titik tengahnya apa itu disebut dengan median. Apa ya? Aduh, apa itu? Oke, Desri, thank you. Ya, kira-kira sama sih tadi, sama seperti Eglin ya. Coba Patricia apa jawabannya? Ups, kok hilang? Yang mana tuh, Bu? Ya, sebentar, hilang sih. Bentar, keputus. Yang tadi, masih yang tadi. Yang rata-rata sama median, Bu. Iya. Kalau rata-rata ya aku taunya sama kayak Eglin tadi, Bu. Jadi kayak skornya dibagi sama jumlah, gimana sih? Sama jumlah skornya. Kalau median itu nilai tengahnya setelah diurutin. Kalau pengertiannya ada nggak, Pet? Kalau dipanggilnya apa sih? Pet, Atis, apa? Patricia aja, Bu. Patricia panjang amat ya. Atau enggak, Pat juga nggak apa-apa, Bu. Oh ya, gimana, Pat? Taunya itu doang, Bu. Gitu ya. Nggak ada apa? Yang pengertian yang lain ada nih? Nggak ada. Oke, baiklah kalau begitu. Sebenarnya kalau misalnya yang soal kayak waktu itu dijelasin mana ya? Coba saya stop ya. Ini lagi. Nah, ini. Masih ingat gak yang saya bilang kalau rata-rata itu titik keseimbangan? Nah. Masih, Bu. Oh iya benar, Bu. Yang di tengah-tengah dari apa? Gambar yang gelombang itu, Bu. Ya, ini kelihatan nggak di sini? Udah kelihatan, Bu. Ya kan? Titik keseimbangan. Ya kan? Tapi kalau median itu titik apa? Titik tengah, gitu kan? Kita udah pernah bahas kan ini? Iya, Bu, pernah. Nah, itu jadi harus diulang-ulang lagi ya, kayak ini. Titik keseimbangan yang dia akan menjadi berubah titiknya kalau salah satu dari balok-balok ini, itu kan balok itu kan X-nya ya, itu berubah. Apalagi kalau dia berubahnya drastis, maka titik ini akan ikut drastis. Ya. Jadi coba dibayangkan secara visual gitu bahwa rata-rata itu seperti titik keseimbangannya gitu. Ya. Nah, kalau median itu dia adalah titik tengah, jadi harus diurutkan dulu. Nah, kalau kita bisa ingat gambar-gambar visual ini, itu akan lebih memudahkan kita untuk memahaminya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Berdasarkan data di bawah ini, hitunglah min, median, modus. Ini udah dikerjakan belum? Sudah. Oke, coba sekarang siapa gilirannya? Patricia siapa? Albert. Coba Albert. Berapa min, median, modusnya, Bet? Kalau minnya 3,375, terus mediannya 3,5, modusnya 5. Modusnya 5, oke. Sama semua?
Sama, Bu. Sama ya. Ini kan kita udah pernah bahas bareng-bareng ya. Iya, sudah pernah, Bu. Jadi mestinya udah sama dong ya. Oke, kita pindah ke soal yang di bawah. Nah, ini yang belum pernah dibahas. Coba nomor 1, apa yang dimaksud dengan modus? Alvin, coba Alvin. Apa, Vin, yang dimaksud sama modus? Mana nih si Alvin nih? Vin, kamu bobo, Vin? Modus merupakan nilai yang sering muncul, betul. Kalau Alvin sering muncul, berarti Alvin modusnya enggak? Gimana, Vin? Kalau Alvin sering muncul, Alvin modus bukan? Tergantung sikon ya. Bukan tergantung si mbah ya, tapi sikon. Oke. Yang saya heran, kenapa si Ian tadi belum mengerjain? Kan itu kan tadi udah kita kerjain bareng-bareng ya, yang ini. Kenapa si Ian tadi belum kerjain ya? Kenapa Ian? Kamu kemana aja waktu kita bikin ini? Kamu skip kemana? Orang itu kita ngerjainnya bareng-bareng kok di kelas Zoom. Kamu bobo ya waktu itu ya? Oke, lanjut ya. Nomor 2. Sekelompok peneliti dari program studi psikologi membuat penelitian untuk mengetahui komposisi golongan darah mahasiswa UKSW. Mereka membuat pengumuman melalui surat elektronik, email kepada seluruh mahasiswa. Pada hari yang ditentukan, 1.000 mahasiswa mendaftarkan diri secara sukarela untuk terlibat dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Golongan darah A sebanyak 350 orang memiliki golongan darah B, sementara AB 100, sisanya 0. Sisanya O, kok 0? Ukuran pemusatan apakah yang paling tepat untuk menggambarkan hasil penelitian ini? Coba. Bobby. Apa jawabannya, Bobby? Bobby. Bobby, kamu ada di situ, Bobby? Halo, Bobby. Ini Bobby ada di dunia nggak sih? Bobby. Bobby, main yuk. Bu, itu dijawab Bobby di kolom chat. Oh, apa? Sampel. Oh, soalnya kalau lagi share screen gini susah kalau mau baca chat. Oke, ntar bacain aja ya kalau nggak bisa. Kadang-kadang chatnya hilang. Oke. Sampel. Bobby, ukuran pemusatan bukan sampel. Ukuran pemusatan itu ada berapa, Bobby? Coba, Bobby, kamu buka PowerPoint deh. Ukuran pemusatan tuh apa aja, Bobby? Halo, Bobby. Bentar, Bu. Ukuran pemusatan. Yang slide 7 ya, Bu? Slide 7. Isinya apa, Bobby? Ukuran pemusatan itu apa aja? Ada rata-rata median modus, Bu. Betul, rata-rata, ya kan? Terus ada apa lagi, Bobby?
Median modus. Median sama modus, betul. Nah, jadi kalau dari sini, ini ceritanya tentang apa tadi, Bobi? Yang mau diteliti apa? Golongan darah, Bu. Golongan darah. Ceritanya gimana itu tadi? Sekelompok peneliti dari program studi psikologi membuat penelitian untuk mengetahui komposisi golongan darah mahasiswa UKSW. Mereka membuat pengumuman melalui surat elektronik, email kepada seluruh mahasiswa. Pada hari yang ditentukan, 1.000 mahasiswa mendaftar diri secara sukarela untuk terlibat dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Golongan darah A sebanyak 300 orang, 350 memiliki golongan darah B, sementara AB 100 orang. Dan sisanya O. Sampelnya itu berapa, Bobi? 1.000. Terdiri atas? Golongan darah A sebanyak 300. Golongan darah B 350 orang. Lalu golongan darah AB 100 orang. Betul. Yang O berapa? $250. Betul. Berarti pertanyaan yang A, ukuran pemusatan apa yang paling tepat? Tadi kan ada 3 macam kan? Iya. Dari 3 itu yang paling pas untuk mengetahui pusatnya apa? Rata-rata bisa nggak? Bisa. Oh ya, gimana caranya? Sebentar, Bu. Kurang yakin. Median bisa nggak? Median modus, Bu. Modus. Bentar. Median mungkin, Bu. Median, kenapa median? Karena disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Yang terkecil yang mana? Golongan darah AB. Loh, kok itu yang paling kecil? Berarti kamu susun AB sampai 100 gitu. AB sama A kecilan mana? A sama AB itu ada yang lebih tinggi atau lebih rendah nggak sih kalau golongan darah itu? Nggak ada, Bu. Berarti itu skalanya apa? Nominal, ordinal, interval, rasio? Nah, coba Albert. Kayaknya Albert bisa bantuin Bobi nih. Apa jawabnya, Beb? Itu golongan darah B. Hah? Apa ini? Oh, ukuran pemusatan. Kan modusnya yang paling banyak. Jadi golongan darah B. Bobi belum sampai ke sana mikirnya. Bobi lagi mikir. Oh.
Bobby itu lagi berproses, dia lagi mikir ini yang paling cocok apa nih rata-rata. Tadi Bobby mikir kayaknya bisa, terus median kayaknya bisa, diurutin dulu. Dia lagi berproses di situ. Terus saya tanya, golongan darah itu skalanya apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Nah, sampai situ macet. Jadi apa, Bert? Skala nominal. Kenapa nominal? Karena kan nggak seperti pengukur yang berbau koma-koma. Nah, berbau yang berbau koma-koma. angka. Angka tuh ada Hasilnya baunya ya? Selalu bulat gitu, Bu. Kalau yang ordinal kan dia lebih ke kayak ukur tinggi badan, berat badan. Kan nggak mungkin kalau golongan darah itu hasilnya golongan darahnya setengah kayak gitu. Ya, betul. Golongan artinya gini, bukan bilang buat maksudnya gitu, tapi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Ini hanya kategori aja, yang jenis ini disebut golongan darah A, yang kategori sana golongan darah B. Tapi nggak ada yang lebih tinggi kan, A sama B, gitu kan nggak ada kan. Nah, Bobby sampai situ bisa ngikutin nggak? Jadi ini adalah golongan darah itu jenis tipe skalanya itu skala nominal, Bobby. Sampai situ bisa ngikutin nggak? Bisa, Bu. Ya, kenapa bukan ordinal? Karena nggak ada yang lebih tinggi. Kalau ordinal tuh harus bisa diurutin. Kayak juara 1, 2, 3 golongan darah kan nggak ada urutannya. Golongan mana yang lebih duluan? Lebih tinggi nggak ada kan? Jadi ini hanya kategori aja. Nah, kalau skalanya nominal, ukuran pemusatan yang paling tepat tuh apa? Tadi udah dijawab sama Albert. Apa, Bobby, jawabannya? Nah, Bobby lupa nih kayaknya. Bet, diulang, Bet. Jawabannya modus. Iya. Apa, Bobby? Coba diulang. Modus, Bu. Jadi kalau skalanya nominal, itu yang paling bagus ukuran pemusatannya modus. Kenapa modus? Karena modus itu kan angka yang paling banyak keluar. Jadi kategori mana yang paling banyak keluar gitu. Nah, kalau dilihat dari situ, mana kategori yang paling banyak keluar, Bobby? Golongan darah apa yang paling banyak keluar situ? Frekuensinya paling tinggi itu yang mana? B, Bu. Apa? Golongan darah B. Oh, B. Saya dengarnya D. Golongan darah D. Kirain golongan darah Bobby David ya. Peace ya, Bobby. Oke, Bobby. Oke, kita lanjut ya, nomor 3. Hitunglah min, median, dan modus dari skor sampel berikut. Oke, kita balik lagi ke atas. Siapa? Ian. Ayo, Ian. Berapa min, median, modusnya? Minnya 3,375. Modusnya 2 dan 3. Mediannya 3. Oke, yang lain sama nggak? Sama, Bu. Ya, betul itu. Jawabannya Ian betul. Ian kali ini sudah ngitung ya, Ian? Iya, Bu. Iya nih. Masa latihan soal bareng-bareng bisa-bisanya bilang belum bikin, mau bikin bareng-bareng kok. Oke, bagus Ian. Kita lanjut ya, nomor 4. Sebentar, ini ada yang mau tanya belum? Cara menghitung min, median, modus ini nomor 3. Udah pada ngerti belum? Desri udah bisa? Kalau Desri masih bingung yang cara menghitung min, Bu. Cara menghitung min. Oh, Ian, ayo Ian, coba demonstrasi gimana cara ngitung min. Semua datanya itu diurutin dulu. Min mah nggak usah diurutin.
Enggak sering ya, ding, lupa. Dijumlah semuanya dijumlahkan terus dibagi sama jumlah datanya itu. Jadi kayak jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dan seterusnya terus dibagi sama jumlah datanya itu. Jumlah datanya berapa, Ian? Jumlah datanya ada 8. Kok bisa ada 8? Dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8, Bu. Ya, maksudnya kasih tahu sama Desri. Desri, dari mana 8 itu? Gimana Desri, ya? nah, Desri tahu nggak 8-nya dari mana? Sepaham Desri ya hitung semua jumlah data ini, Bu. Nah, hitung jumlahnya tuh gimana caranya, Desri? Ya, misalnya 5, 4, 3, 2, 7, 2, 1, 3 itu angkanya ada 8. Betul. Ya, gitu ada 8 ya. Terus tadi ketemu nggak angkanya kalau yang tadi 3, berapa tadi? 3,375 kah? Ya, betul ya. Iya, Bu, ketemu. Ketemu angkanya sama. Iya, Iya. Bu, sama. Oke, bagus. Sip. Yang lain bisa? Bobby bisa? Halo, Bobby. Yuhu. Bobby, kamu dapat nggak min-nya sama 3,375? Yang min bisa diulang nggak, Bu? Ah, min. Ayo, Ian. Ulangin. Ian, jangan emosi ya, Ian. Enggak kok, Bu, enggak, Bu. Coba gimana? Nih aku gambarin deh di sini. Gimana caranya Ian ngitungnya, Min? Jadi angkanya semuanya itu dijumlahin dulu. Nah, coba 5, gimana? 5 tambah gitu. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 7 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Nah, gini Bobby, sampai sini dulu ngerti nggak? Ini hasilnya berapa nih Bobby? Coba. Bobby jumlah dulu nih berapa? Berapa Bobby? Bob, jangan lama-lama. Bob ngitung gini doang, Bob. Pakai kalkulator aja. Berapa, Bob? Semuanya ini? Betul, 27. Terus gimana Ian cara selanjutnya? Terus habis itu dihitung jumlah datanya itu ada berapa. Jadi kayak dihitung per bijinya tuh angkanya tuh ada berapa gitu loh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus dibagi 27 dibagi bagi 8. 8. Nah, berapa Bobby? 27 bagi 8. 3,75, Bu. Hah? Bukan 3,75, Bob. 75-nya benar, tapi di sini ada sebelum 75 ada 1 lagi. Berapa, Bob? 3,375. Nah, 3,375 gitu, Bob. Ngerti ya? Desri juga ngerti kan? Mengerti, Bu. Oke. Catat ya. Oke. Sekarang modusnya tadi berapa? Berapa Yan tadi modusnya? 2 dan 3. Coba Patricia, ngerti nggak itu kenapa 2 dan 3?
Kenapa, Bu? Kenapa modusnya 2 dan 3? Bener nggak? Karena jumlah angka 2-nya ini ada 2, angka 3-nya juga ada 2. Mereka sering muncul. Iya, itu yang paling sering muncul ya. Iya. Oke, good, bagus. Sekarang mediannya tadi jawabannya 3 ya, Ian? Iya, Bu. Oke, Eglin, kenapa jawabannya 3? Gimana caranya? Jadi tadi kan kita urutkan dulu dari angka yang paling kecil. Jadi 1, 2. Bisa ditulis nggak itu sebentar ya? Kita tulis. Jadi berapa? 1, terus? 2, 2, 3, 3, 4, tuh. 5, 7. Oke. Terus? Kalau saya pakai coret-coret gitu, Bu. Jadi Ya, coret yang ya. Ini gitu. Iya, Bu. Terus ini dicoret gitu. Ya. Ini jadi? Nah, itu ditambahkan. Ini jadi 3 tambah 3 gitu. Terus? Ya, terus nanti dibagi 2. Oke, jadi jawabannya 3 gitu ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Sip. Bobby, ngerti nggak ini? Dapatnya dari mana mediannya? Paham, Bu. Oke, sip ya. Alvin, ngerti nggak? Alvin, kamu tidur, Vin? Ngopi, Vin? Biar bangun, Vin. Oke, good. Lanjut ya. 4. Sebuah populasi dengan rata-rata mu sama dengan 9 dan sigma X sama dengan 81. Ada berapa banyak skor N dalam populasi? Berapakah skor N-nya? Gabriel? Berapa? Halo, Gabriel. Ya, Bu. Iyo, berapa? N-nya berapa? N-nya 9. N-nya 9. Dari mana? Ya, dari sigma X-nya itu dibagi sama rata-ratanya itu. Rumusnya gimana sih? Mu gitu kan? Sama dengan sigma X dibagi N gitu kan? Iya. Nah, karena yang ditanya N, berarti jawabannya gimana? Sigma X dibagi mu gitu ya? Iya, Bu. Jadi N-nya sama dengan 9. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Alvin, jelas, Vin? Dari mana N-nya? 9. Jelas ya. Bobby? Gimana? Tahu nggak ini dari mana 9? Tahu, Bu. Udah jelas ya? Catat ya. Iya, Bu. Lagi dicatat. Oke, lanjut. Coba nomor 5. Sebuah sampel dengan N sama dengan 8 dan rata-rata M sama dengan 2. Sampel kedua dengan N sama dengan 4 dan rata-rata M sama dengan berapa? Tutupan. Oh, sama dengan 8. Jika kedua sampel digabungkan, maka berapakah rata-rata dari sampel yang digabung? Nah, ini agak rumit sedikit nih. Coba Ersa, berapa? Gimana caranya, Ersa? Yang nomor 5, Bu.
Yang nomor 5 itu kita cari X-nya dulu. Caranya? Kan tadi rumusnya M sama dengan sigma X bentar, ya, sigma X per N. Nah, berarti cari X-nya itu tinggal 8 dikali 2. Berarti sigma X sama dengan N kali M. Ya, N kali M. Kali 2. Betul. Sama dengan 16. Ini untuk kita anggap aja nih X1. Ini sampel X1 ya. Terus habis itu kita cari X2-nya. X2-nya itu berarti 4 dikali 8. N kali M. X2 sama dengan berapa? 4 dikali 8. 4 dikali 8. Sama dengan berapa? 4 kali 8. Ngelek. 32. 32. Terus yang tadi kan rata-rata gabungan. Nah, tinggal rata gabungan itu M sama dengan sigma X1 plus sigma X2 dibagi N1 plus N2. Oke, jadi rata-rata gabungannya adalah bagaimana? 16 ditambah 32 dibagi 8 plus ditambah 4. Ya, berapa ini? Benar, Bu, udah ngitung di mana ya? Berarti 48 dibagi 12. Ya, 48 dibagi 12. Sama dengan berapa? Ibu, 48 dibagi 12. 100 kayaknya ya. Benar nggak? 48 bagi 12 itu udah 100 kan? Bukan, Bu. 48 bagi 12. Eca kayaknya udah stres nih. 4, Bu. 44. Oh, 4 ya. Oh, saya udah lama nulis 4 tuh. Oh, astaga. Ya, Bu. Si Eca udah stres nih, orang udah ditulis jawabannya dari tadi. Aku kurang fokus. Ya, begitu, Bu. Carinya begitu. Siapa yang mau tanya sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Desri, jelas nggak ini? Jelas, Bu. Paham. Paham ya. Alvin, gimana? Halo, Vin. Jangan bobo, Vin. Jelas ya? Oke, Bobby, gimana Bobby? Jelas, Bu. Oke, catat ya Bobby. Oke, kita lanjut. Jelaskan perbedaan antara standar deviasi dan varians. Eglin. Iya, Bu. Apa perbedaan standar deviasi dan varians? Kalau standar deviasi itu untuk menentukan jarak antara skor ke rata-rata. Kalau varians itu, bentar agak lupa. Oh, varians itu untuk menentukan variasi di sebuah kelompok data gitu, Bu. Menentukan variasi, tingkat variasinya ada atau enggak dan berapa gitu. Sama, standar deviasi juga menentukan variasinya. Bentar, Bu.
Itu dua-duanya adalah ukuran variasi kan? Variasi, mau tahu variasinya. Dari variasi data kan, kalau yang tadi kan berpusat di mana, lalu kita mau tahu variasinya itu lebar, banyak, bervariatif, atau tidak. Semakin banyak variasinya, maka distribusinya akan semakin melebar. Ya, buat yang konsep ya. Jadi sambil Eglin mikir. Ya, kalau ini distribusi normal, ini juga distribusi normal. Ya. Coba, mana yang lebih variatif? Yang A atau yang B? A. Ya, yang A. Kenapa yang A? Lebih melebar. Iya. Dari betul. Kalau dari gambarnya benar, lebih melebar ya. Kalau yang ini dia lebih berpusat kan? Ya. Yang bawah ini dia lebih berpusat. Nah, karena itu nanti kalau dihitung standar deviasi dan variansnya, maka yang A itu akan lebih besar varians atau standar deviasinya ketimbang yang B. Ya, jadi dari gambarnya saja kita bisa menduga mana yang variasinya itu lebih besar. Varians dan standar deviasi itu mau melihat si data ini tuh menyebar atau tidak. Begitu. Bagaimana penyebarannya? Mana yang lebih menyebar? Itu standar deviasi dan variasinya itu akan besar. Gimana Eglin? Sudah ketemu jawabannya perbedaan standar deviasi dan varians? Ini lagi buka PPT lagi, Bu. Bukan contekan ya. Sebenarnya standar deviasi dan varians ini sama-sama mengukur, ya, mau melihat jarak ya dari si skor itu ke titik pusat, ya. Sama-sama mau lihat itu jarak dari skor ke titik pusat. Jadi misalnya jarak dari itu ke sini, ya. Ini dari sini ke sini. Dia mau lihat itu sama. Ya, hanya kalau varians itu jarak ini dikuadratkan. Standar deviasi itu akar dari varians. Nah, kalau standar deviasi akar dari varians, apakah berarti varians itu adalah standar deviasi kuadrat? Betul nggak? Bagaimana jawab Desri? Betul, Bu. Pinter. Gitu ya. Coba Bobby. Standar deviasi itu adalah akar dari varians, betul nggak? Betul, Bu. Nah, gitu ya. Kalau begitu, standar deviasi di kuadrat itu sama dengan varians, betul nggak, Alvin? Betul, Alvin? Gimana Bu? Mohon maaf tadi nggak dengerin soalnya lagi habis ngobrol sama Mama. Oh, oke. Standar deviasi akar dari varians. Ya. Jadi kalau standar deviasi kuadrat itu adalah varians, benar nggak? Salah Bu. Loh, kok salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Saya definisinya adalah minus dan varian diantara dengan satuan pajak. Benar. Salahnya satu. Sebentar, saya buka dulu. Coba. Patricia, coba jelasin dulu standar deviasi kuadrat itu sama dengan varians nggak?
Alvin coba dengerin. Halo, Pet. Standar deviasi kuadrat itu sama dengan varians nggak? Wah, Patricia tidur nih kayaknya ya. Oh, oke. Albert, coba Albert. Standar deviasi kuadrat itu sama dengan varians, benar nggak? Sama, Bu. Karena kan kalau dikuadratkan, kalau dipindah ke ruas kanan, dia jadi akar. Jadi coba mungkin diulangi supaya Alvin dengar. Gimana hubungan standar deviasi dan varians? Jadi standar deviasi sama varians itu hubungannya waktu dicari variansnya, kita bisa langsung nemu standar deviasinya juga. Kalau kita udah ketemu varians, bagaimana cara mencari standar deviasinya? Tinggal di akar aja variansnya. Kalau kita udah ketemu standar deviasi, gimana cara cari varians? Tinggal dikuadratkan. Oke, gitu ya, Vin. Patricia, mudah-mudahan kedengeran ya. Oke. Jelas. Oke, lanjut. Jadi gitu ya, Eglin, perbedaannya. Iya, Bu. Makasih. Nomor 7, hitunglah SS, varians, dan standar deviasi dari data populasi berikut. N sama dengan 4, terus skor 7, 4, 3, 2. N-nya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Berapa SS-nya? SS-nya itu gimana sih cara ngitungnya? Di sini ada 2 cara PPT. Betul. Coba cara 1 dulu. Cara 1 tuh sigma dalam kurung X min mu kuadrat. Oke, kita coba ya. Coba. Mana nih gambar kita tadi kok hilang? Ya. Oke. Yuk, saya nulis, kamu ngomong. Gimana? Sigma SS sama dengan SS sama dengan ya. Sigma dalam kurung X dikurangi mu N in maksudnya dikurangi mu dapat kurung tutup kuadrat. Nah, udah, Bu. Udah ya. Iya, ini yang nggak syarat. usah ya. Oke, nah ini SS. Jadi berapa SS-nya? Harus cari mu-nya dulu kan? Mu-nya berapa? Mu sama dengan berapa? 7 tambah berapa? 4 tambah 3 iya. Tambah 2 Tambah 2 dibagi 4. Bagi 4. Oke, berapa ini? 16 bagi 4. Berapa 16 bagi 4? 4. Aduh, oleng lagi. Kayaknya selalu dibermasalah di 4 ya kayaknya. Terus SS-nya jadi 7 kurang 4 gitu kan sebenarnya. 7 kurang 4 dikuadratin gitu kan. Ditambah berapa? 4 dikurangin 4 dikuadratin gitu kan. Ditambah 3 kurangin 4 kuadrat ditambah 2 dikurangi 4 kuadrat. Iya. Berapakah ini?
9. Iya kan benar, Ya, 9. 9, benar. Tambah Ini 1. 0. Ini 0 kan? Oh iya. Kok 1 sih? 0 kuadrat, oh iya. Oh iya. Oh, kalau ada kok jadi 1. Tambah 0. Ditambah 1. Tambah 4. Berapakah ini? 14. Oke, 14. Sip. Itu SS ya. Terus variansnya berapa? Varians, bentar. Siapa yang udah bikin? Ayo bantuin. Bagi banyaknya skor, berarti N. Ya, enggak, Bu? Ya, betul. SS dibagi N besar. Jadi 14 dibagi 4. 4. Kan N-nya 4 kan tadi. Sama dengan 3,5. Iya, makasih ya. Berarti standar deviasinya berapa? Akar dari 3,5. Akar dari 3,5. Berapakah itu? Yuk, siapa yang udah dapat? Abed udah dapat? Berapa, Abed? Akar 3,5 itu 1,87. Ya, 1,87. Sip, sama ya semua? Oke, Bobby udah bisa? Udah dicatat belum? Sudah, Bu. Oke. Sip. Thank you ya, everybody. Coba kita, sekarang jam berapa? Oke, 3 menit lagi. Kita lanjut yang soal ini ya. Nomor 8. Wegesin dan Stern menemukan bahwa konsistensi yang lebih besar dalam skor kinerja memori untuk wanita yang lebih muda daripada yang lebih tua. Berikut data skor memori selama rangkaian uji memori yang diperoleh untuk 2 wanita yang lebih muda dan lebih tua. Oke. Hitunglah varian skor untuk setiap wanita. Varian skor itu apa? Lambangnya apa? Ini sampel kan, berarti bukan populasi ya? Atau populasi? Ini sampel apa populasi? Kalau selama rangkaian uji memori ini berarti apa, Bet? Sampel apa populasi? Kalau uji memori populasi, kalau sampelnya muda dan tua. Muda dan tua. Loh, muda dan tua tuh ya tetap populasi kan? Dia mau cari populasi. Tapi yang ini hasil data ini data populasi apa sampel, Desri? Coba. Sampel, Bu. Karena kan untuk mengambil data itu kan harus diambil dari pengujian sampel kan selama ya, memori betul, kan? Betul. Karena ini ada kata-kata berikut data skor memori selama rangkaian uji memori. Ini berarti ini data sampel. Ya. Dia mau merepresentasikan atau mewakili populasinya gitu loh, Bet. Ya. Dia mau cari biasanya kan kita ambil sampel untuk menggambarkan populasinya. Jadi populasi yang mau diteliti itu muda dan tua itu, tapi data ini adalah data sampel. Nah, berarti variansnya lambangnya apa? Sigma atau S? Apa lambangnya? Coba apa lambangnya, Patricia? Lambang apa, Bu? Lambang varians yang ini. Varian skor. Tunggu, Bu.
Lambangnya yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Yang sigma, Bu. Kenapa yang sigma? Kan ini tadi data apa? Sampel apa populasi, Gabriel? Tadi Desri udah kasih tahu. Yang populasi. Ah, Desri coba diulang dulu. Penjelasannya. Jadi itu adalah data sampel karena dilihat dari di sini kata-katanya itu kan skor memori selama rangkaian uji memori. Nah, untuk mewakili populasi kan harus diuji dari sampel gitu. Jadi ini adalah sampel gitu ya. Berarti yang S kuadrat. Iya gitu ya Gabriel. Oke. Nah sekarang varian skor untuk setiap wanita. Berarti varian yang muda dihitung sendiri, varian yang tua dihitung sendiri, atau dua-duanya dihitung bareng? Dipisahkan, Bu. Betul, Eglin. Udah ngitung belum varian yang muda berapa? Belum, Bu. Ini malu sih. Ile, pantesan aja nih pada jelek kuisnya, latihannya kagak dibikin. Aduh, Bambang. Ayo pada bikin, coba. Sekarang bikin semasing-masing, nanti aku tungguin nanti. Persis jam 2. Ini udah jam 2:01. Ayo. Varian skor yang buat muda sama tuanya. Nah, ada itu. 0,6875 itu yang muda, yang tua 1,484. Saya tulis dulu. Yang muda berapa, Bet? 0,6875. 6875. Ini varians atau standar deviasi? Varians. Varians itu. Iya. Oke. Yakin ini varians? Harusnya. Karena rata-ratanya yang muda Oh, itu. saya dapatnya beda ya, Bet ya? Kalau yang tua berapa, Bet tadi? 1,484. Oh, saya beda ya, Bet ya? Saya kok dapatnya... Kamu dibaginya N-1 apa dibagi N? Dibagi N. Loh, kalau sampel kan harus dibagi N-1, Bet. Oh iya, bagi N-1. Berarti 0,78 sama 1,69. Pantesan beda. Kalau sampel pembaginya N-1 ya, bukan N. Jadi ini 0,78. Bukan, tar dulu, 0,78 berapa itu? 785. Nah, berarti nggak boleh dibulatin ke 0,78 dong, Bet. Oh, 0,785. Nah, kalau mau dua angka belakang koma berapa? 0,79. Benar. Terus kalau yang tua berapa, Bet? 1,69. Coba dilihat dulu belakangnya berapa. 1,7. Gitu. Aduh, Abet nih kayaknya harus ngulang dikit nih pelajaran SD loh, Bet. Tapi benar ya, coba yang lain. Ketemu nggak nih hitungannya Abet nih, bener nih. Miss-nya sedikit aja Abet nih. Bu, jujur aku masih belum paham. Oke, belum paham. Ya. Coba kita ambil contoh apa ya, Bet ya? Yang tua dulu apa yang muda dulu, Bet? Enaknya mana? Satu aja ya. Mau yang tua apa yang muda? Sama aja sih, Bu. Oke, ya kita tulis ya, Bet. Kamu bacain, saya yang tulis. Pertama apa dulu, Bet? Kita hitungnya. Yang pertama cari rata-ratanya dulu. Oke, kita hitung yang muda aja kalau gitu ya. Yang pertama kita cari dulu rata-ratanya, karena ini lambang. Untuk sampel berarti kita pakainya lambangnya rata-rata apa? M apa mu?
Coba Bobby, kalau lambang rata-rata untuk sampel M apa mu? Bobby David. Halo Bobby. Mu. Hah? Mu? Kok mu? Mu mah untuk populasi, Bobby. Kalau untuk rata-rata mu apa M? Oh, berarti M. Ya, berarti M. Ya benar, nggak ada pilihan lagi ya. Oke, yuk Bet, kita mulai. M sama dengan? Langsung jawabannya atau? Jalannya dulu. Supaya 8 tambah 6 tambah 6. Jadi aku males nulisnya nih. Tambah 7 gitu kan? Tambah 8. Tambah 7. Terus tambah 8. Tambah 8. Jadi berapa totalnya? 58. 58. Dibagi berapa? Bagi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8. Sama dengan? 7,25. 7,25. Oke. 7,25. Betul sekali. Ya. Nah, terus gimana, Bet, habis itu? Terus habis itu dicari variansinya kan. SS dulu lah ya. Ya, cari SS-nya dulu. Nah, cari SS-nya berarti sigma X dikurangi rata-rata. Dikuadratin. Sigma dalam kurung X min M dong ya. Ya kan? Terus dikuadratin. Kan? Jadi ini adalah sama dengan gimana? 8 dikurangin 7,25 gitu kan? Ini dikurung, dikuadratin, ditambah. Nah, ini karena gue males nulisnya. Jadi ngomong aja ya. 6 dikurangin, gimana Bet? So, kamu yang ngomong. Itu Bu, lebih baik kalau aku sih caranya kan 8-nya ada 4. Jadi 4 dikali dalam kurung 8 dikurangi 7,25 terus dikuadratkan. Benar-benar Bet. Mungkin itu caramu, benar. Cuman ini kan kita lagi ngebantu temen yang lagi bingung. Kenapa bisa begitu? Jadi kayaknya jangan itu. Aku ngerti sih cara itu. Kita satu-satu aja, Bet. Dibacain aja. 8 dikurangin gitu lah. 8 dikurangin 7,25 kuadrat gitu kan. Terus? Ya, dijumlah ditambah 6 dikurangi 7,25 dikuadratkan. Terus ditambah 6 dikurangi 7,25 dikuadratkan. Ditambah 7 dikurangi 7,25 dikuadratkan. 8 dikurangi 7,25 dikuadratkan. 7 dikurangi 7,25 dikuadratkan. Ditambah 8 dikurangi 7,25 dikuadratkan. Ditambah 8 dikurangi 7,25 dikuadratkan. Benar. Terus hasilnya berapa, Bet? Semuanya? Jadi ini terakhir kan? Ini yang terakhir ya. Hasilnya ini hasilnya 5,5 ya. Sama semua 5,5. Nah, terus selanjutnya baru cari varians kan? S kuadrat ya. Iya. S kuadrat itu sama dengan SS bagi N-1. N-1 karena dia sampel. Jadi 5,5 dibagi berapa, Bet? 8 kurang 1, 7. Ya, 7. Ini sama dengan 0,79. Gitu.
Ya. Gitu Desri? Baik, Bu, paham. Oke. Dan SS sih udah paham sih, cuman yang ini, yang belakang ini ya? Ya, di belakang itu. Oh, oke. Ya, baik. Nanti untuk yang tua dicoba sendiri ya. Nah, guys, kayaknya kita harus berhenti karena ini udah lewat jam 2 dan kita punya kegiatan yang lain. Ya. Nah, bisakah mencoba mengerjakan sampai nomor 10? Kalau yang sudah selesai mengerjakan, seperti Albert mungkin sudah coba ya, sudah mengerjakan. Bisakah di screenshot jalannya terus dikirim ke WA saya, Japri? Bagaimana, guys? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi mulai dari yang 8A untuk yang tua, terus 8B, 9AB. Ini kan enggak ya, 9 ini cuma satu soal, 10 ada 2. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 soal. 4 soal ya guys, dibikin. Coba terus di screenshot, kirimin ke saya ya. Oke? Kalau misalkan dicatat di buku, di foto aja nggak apa-apa kan, Bu? Oh iya, ya, maksudnya di foto aja. Kalau dicoret-coret pakai tangan gitu, kalau kayak dibikin gini kan di screenshot, tapi kalau dicoret-coret di buku apa di kertas, di foto aja. Oke? Oke, Bu, siap. Ya, ketemu ya guys. Oke. Nah, sampai segitu aja dulu kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya, karena materinya masih panjang sekali dan ini dasar sekali dari materi-materi kita selanjutnya. Kita akan selalu kembali ke SS, rata-rata, standar deviasi, varians. Kita selanjutnya akan selalu bicara ini. Jadi kalau ini nggak dikuasai, kayaknya kita akan punya masalah besar di selanjutnya. Oleh karena itu, tolong dikerjakan tadi 4 soal itu, kerjakan tadi terus nanti kirim ke saya ya, saya cek. Oke guys, gitu ya. Sampai ketemu lagi, dah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bye.